Kalau Lebaran jualan parcel, kan punya donatur, jadi itu yang jadi target-target kita untuk melatih teman-teman masjid itu menjadi entrepreneur lah. Saya ini SD aja nggak lulus, tapi duit saya dolar semua. Saya yang di pojok sini, yang pinggir sana, dalam arti agak mewangkel gitu. Dan saya punya tim IT, bikin software, laris manis, akhirnya ya itulah. Ya mungkin settingannya Allah, mungkin dia merasa bahwa apa yang selama saya miliki ini nggak berkah, dihabisin dulu semua, dibersihin dulu. Nah, mungkin tadi sudah ada Mas Gilang yang bahas tentang Ghost Kitchen. Ini adalah salah satu saya melakukan satu semacam dinamika juga di bis kuliner. Saya punya suatu semacam suatu keinginan atau saya yakin bahwa apa yang kita lakukan hari ini jika sama dengan yang kemarin, pasti kita tidak akan bisa berkembang. Sehingga saya tetap tanamkan ke tim saya, Anda kalau dengan saya harus siap dengan perubahan-perubahan yang mungkin sangat cepat. Ada perubahan yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, tapi juga ada perubahan yang sifatnya ya, kebijakan strategis yang saya buat suatu business plan setiap tahunnya. Dan tahun ini ada satu hal yang memang kita sudah canangkan untuk tetap tumbuh, tetap sustainable, tetap growth. Saya melihat data-data yang ada juga ya pastinya. Ya, saya diskusi panjang juga dengan Bu Yuyun dan sebagainya. Dan ini juga di coaching juga oleh Bu Yuyun. Saya akhirnya bikin brand lagi yang namanya Enakin dan Kopi Ambyar. Yang sebenarnya dari perjalanan kita melihat bahwa kalau kita mau menambah menu dan sebagainya, tidak mungkin ini kita masukkan dalam satu brand, Laziza. Sehingga dia harus berdiri sendiri dengan konsep bisnis yang masing-masing mempunyai segmen dan mempunyai cara-cara yang optimasi yang berbeda. Cuma memang semuanya ini lebih kepada kita melihat dari fenomena atau perkembangan ada, yaitu konsep ya Ghost Kitchen itu tadi. Terus terang saya nanti saya kasih data bagaimana ya untuk melihat kenyataan yang ada dengan data-data yang saya miliki. Sehingga perubahan-perubahan yang kita lakukan bisa mengikuti perubahan-perubahan itu sendiri. Datanya ini, coba cek. Oke, next. Ya, ini judulnya dinamika kuliner. Jadi semuanya apa yang kita lakukan, kalau misalnya banyak di seminar, semuanya harus berbasis data dan sebagainya. Jadi intinya bahwa kita melihat seringkali kalau samalah seperti teman-teman saya juga dulu awal-awal ya, kenapa kok bis kuliner? Ya karena saya awalnya ya ketemu orang bikin fried chicken dan saya ikut, akhirnya ya kecemplung di sana. Tanpa saya melihat alasan-alasan utama bagaimana upaya-upaya kita lakukan. Tapi setelah jalan baru kita pelajari, kemudian kita imbangi dengan data sekarang. Karena sudah nyemplung sudah ini, makanya semua sekarang baru kita melihat semua apa yang kita lakukan harus berbasis data. Jadi kita berdasarkan data survei, kemudian data omset kita semuanya ini ngarahnya kemana, ya. Jadi apa sih yang kita dapatkan informasi-informasi dari data-data survei ini? Oke, next. Ya, jadi tentunya ini ada grup nggak ya atau apa? Ada ya di grup ini yang. Nanti saya kasih juga datanya tentang data dari Moka, aplikasi pos ya. Itu kemarin juga sempat saya share beberapa. Tapi yang jelas ini juga kayak misalnya ya ini ya. Saya memang pengen data tapi sementara ini saya belum punya duit khusus untuk membeli data karena untuk beli data ini berapa nih? Sekitar berapa harganya? 35-50 juta. Jadi kalau memang nanti di sini ada grup, kalau memang kita maunya bisnis data, mungkin ayo kita patungan dong 501 juta supaya kita bisa beli data-data semacam ini. Karena pastinya dengan data itulah kita pasti akan dengan mudah untuk mengambil atau melihat arah kebijakan apa sih yang kita lakukan. Ya syukur-syukur ada data gratisan. Nah ini kebetulan kita dapat data gratisan. Ya dari Euromonitor yang ini kayak semacam Nielsen dan sebagainya yang melihat bagaimana sih ini dibuat sekitar tahun 2000 dan dia membuat satu prediksi di tahun 2019 itu seperti apa. Kemarin sebenarnya kita sudah mau minta data untuk tahun 2020, tapi masih bayar. Ini masih, syukur-syukur kalau ada komunitas yang ayo kita beli data.
Kemudian kita coba analisa data ini. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi apa sih isinya itu ini di sini? Ya, di data Euromonitor. Bahwa bisnis-bisnis sampai dengan tahun 2019 pertumbuhannya adalah sekitar, kalau misalnya kita punya kafe ya tumbuhnya sekitar 9,7%. Ya, fast food tumbuhnya 12,1%. Ini omset ya, pertumbuhan omset dari tahun. Dan yang menarik ada di sini, home delivery takeaway tumbuhnya 27,3%. Ya, jadi artinya kalau kita mau mengambil bisnis kuliner, ya tentu acuan-acuannya harus kita ambil. Artinya apa? Kalau kita punya bisnis kita itu di bawah dari rata-rata atau hasil ini, berarti ya kita masih belum maksimal. Karena ini rata-rata. Alhamdulillah selama 3 tahun ini Laziza tumbuh sekitar 15-16%. Jadi kalau dibilang dari fast food ya masih ini. Tapi kenapa fast food kan 12%? Bisa jadi ada shifting atau perubahan lagi karena kita juga sekarang di terutama tahun 2019 adalah kita fokusnya juga ada di online, di takeaway atau delivery home itu tadi. Jadi ini sudah artinya apa? Setiap arah kebijakan kita harus bisa mengikuti database ini. Kita mau larinya kemana? Mau tumbuhnya di mana? Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau ini street stall sekitar segini, terus pisah konsumer versus juga sekitar segini. Nah, pisah saya ini juga nggak berkembang dan tumbuhnya jauh sekali dari dolar. Berarti ada yang salah juga dari bisnis karena bisnis pisah umumnya adalah seperti ini. Saat itu saya pingin Laziza chicken and pizza. Karena kenapa kok itu? Karena ya yang saya jual itu gampangannya itu saya. Dan saat itu saya berpikir bahwa oh pizza ini makanan yang istilahnya yang saya ke depan saya lihat nanti akan trennya bagus. Sehingga saya mau masuk di segmen menengah ke bawah dan kemudian ini menjangkau di ternyata apa yang saya ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata pizza ini nggak bisa dibuat segmen menengah ke bawah. Karena apa? Secara HPP harga juga sudah tinggi. Kalau emang kita ingin pizza-pizza yang beneran, yang nggak seperti sekarang ini yang dijual murah-murah itu, doughnya dari roti biasa. Itu pasti akan orang ini bukan pizza, ini ya roti dioles-olesin saus gitu kan ya. Kalau pizza ya harus bikin dough. Dan satu tantangan saya luar biasa. Kalau saya bikin dough yang fresh, kalau memang itu tidak bisa kita prediksi penjualannya, ini jadi sulit. Ya, dough itu juga ada masa berlakunya juga. Akhirnya kita kembangkan lagi R&D-nya, doughnya bisa kita frozen. Oh jadi enak, kita prediksi. Tapi ternyata untuk saya terus akhirnya Pak Budisman, konsultan saya, Dirut Pareto, sudah pisahnya dikeluarin. Kalau emang enggak ini ya dikeluarin aja. Bingung gitu, sampai sekarang saya masih belum rela gitu kan. Untuk mengeluarkan ini. Tapi kalau tetap itu dipertahankan ke Laziza, ini tetap nggak bisa. Ya, di bisnis kita ini, pizza ini. Ya, saya masih berupaya terus ini gimana, apakah dibuatkan brand sendiri lagi atau gimana. Sehingga saya akhirnya ya kayak tadi kopi ambiar, enakin, pasti saya tidak akan arahnya dibuat ke Laziza. Laziza kalau kita survei-survei tahunya ya fried chicken, ayam crispy. Ya itu aja yang kita kuatin. Jadi seperti itu. Next. Nah, yang jelas lagi pada saat kita mau berbisnis, kita juga harus jelas target market bisnis kulinermu apa. Ya, ini saya juga kemarin juga gitu. Cari ya, oh emak-emak. Oh karena punya anak gitu. Tapi setelah kita survei dari data yang ada, ternyata yang pembeli banyak Laziza adalah milenial dan Gen Z. Akhirnya itu yang merubah saya juga. Tadinya saya juga tidak berpikir bahwa Laziza ini harus pakai sambel-sambelan. Ini kan produk western. Ya kalau ayam ya pakai saus sambal sama saus tomat. Saya kaget saat itu tiba-tiba McDonald jual sambel-sambelan. Loh, kok McDonald nggak konsisten kayak gitu. Oh ternyata emang bisnis ini ya semuanya harus bisa ngikutin apa yang dimau oleh pasar. Kalau idealis ya matilah kamu dengan idealis itu gitu. Ya sama seperti kemarin saya barusan pulang dari umroh, Al-Baik itu kan selama ini kita prestisinya adalah ayam. Ternyata di Mekah atau di sana tidak ayam, dia ya jualnya kentang goreng sama burger sama filet itu apa nugget. Jadi kemarin saya di bandara di Jeddah, mau saya beli ayam, mau nyoba untuk ini, nggak ada ayam. Hanya tertentu saja counter-counter Al-Baik yang ada ayamnya. Terus di sana juga tidak ada sambel-sambelan yang ini, semuanya ya
hambar yang biasa kayak gitu-gitu aja, jadi seperti itu. Nah, siapa sih target kita? Ya pertama orang gampang bosan pada barang yang dibeli, no gadget, no life gitu kan ya. Kemudian hobinya melakukan pembayaran non cash, suka dengan serba cepat dan instan, memiliki pengalaman daripada aset, berbeda pelaku dalam satu dan lainnya, jago multitasking, kritis terhadap fenomena sosial, dikit-dikit posting. Inilah yang akhirnya kita mencoba untuk mendefinisikan lagi target kita. Sehingga semua arah-arah kebijakan kita, arahnya adalah ke sana ini. Nah, jadi Bapak sekarang kalau ini juga nanti punya bisnis harus jelas yang mau Anda targetkan apa, karena itu nanti semuanya arahnya ke sana. Terima kasih ya Sam Faisal yang awal-awal juga membantu saya untuk mengkomunikasikan bisnis saya, bagaimana sih mendelivery produk ini. Tim saya juga diajari ya untuk sosmed dan sebagainya, membuat konten-konten, karena emang ini pertama kali awalnya. Sehingga itu akhirnya juga arahnya kita menentukan menu dan garis kebijakan sampai membuat foto, konten itu berubah. Dan saat ini saya lagi nguatin lagi tim saya, karena selama ini saya juga masih belum lihat bentuknya visual dan sebagainya. Saya rekrut lagi tim saya mantan dari Trans TV untuk lagi nguatin untuk sisi konten-konten dan sebagainya. Jadi tim digital ini memang penting kalau memang kita mau ngikutin tren yang ada sekarang. Nggak terasa tim saya sudah hampir 16 orang untuk yang ngurusin digital marketing saja. Ada yang desain, ada yang bikin konten, ada yang handle semua channel-channel yang sudah kita GoFood, itu semua ya ditata sampai akhirnya jumlahnya sebesar itu. Oke, next. Nah, ini ya fakta terkini pada Lazizah, ternyata 40% adalah melalui e-commerce GoFood dan GrabFood. Tambah lagi Traveloka sudah mulai masuk ke kita sekitar 5%. Ya, tapi ini fakta yang terjadi. Oke, next, ini datanya. Jadi kalau saya saya lihat datanya, dari 1 tahun perkembangan yang ada semenjak masuknya GoFood itu sekitar bulan apa nanti ada datanya itu ya, Mei atau Juni tahun 2018, datanya sudah seperti ini dibandingkan 1 tahun yang lalu. Jadi yang Desember sekarang ini Grabnya rata-rata semua ya 33%, Gojeknya 8%, dan di sini ada masuk baru Traveloka. Karena saya masuk juga ke online yang lain e-commerce yaitu Traveloka. Jadi ini semua di online. DNI tadi 20%, tinggal 15%. Takeaway tadi ya 30%, sekarang tinggal 20%. Saya tanya pada teman, apakah teman-teman ini yang mungkin bisnis atau bisa lainnya sudah mendefinisikan revenue stream-nya, mendefinisikan Anda mendapatkan omset itu dari mana saja? Sudah ada belum? Atau yang sudah punya pos, kemudian di pos itu disetting. Oh, kalau orang datang dine in, jadi ada keyword, oh ini dine in. Oh ini dia datang langsung kemudian dibawa pulang. Oh ini saya keyword pakai takeaway. Oh ini transaksinya pakai Grab, maka disetting keywordnya jadi Grab. Ada yang sudah melakukan itu di sini? Ada yang sudah pakai pos? Ya, sudah. Ya, jadi yang sudah, alhamdulillah, pasti nanti Anda akan mendapatkan data-data seperti ini. Ada pertanyaan, data-data dari mana? Yaitu tadi kita membangun sistem, terutama kita sediakan dulu posnya. Tahu pos? Point of sales ya, mesin. Jadi jangan berharap kalau misalnya Anda di restoran atau rumah makan, dia pasti cash register, wis nggak bisa ditanya kayak gini-gini gitu. Target marketmu gimana? Ya cuma tahunya omset saja. Tapi siapa yang datang, berapa angka-angkanya ya pasti dia nggak akan tahu. Semuanya diawal dari pos. Dan di pos di setting, oh yang dine in diklik dine in. Oh yang take away diklik take away. Jadi saya membagi 3, yang itu saya kemarin di TDA TV saya jelaskan, bisnis itu harus tumbuh secara vertikal dan horizontal. Ini adalah bagian kita, bagaimana menjawab bisnis kita harus tumbuh secara vertikal terus. Kita harus tahu vertikal itu dari mana saja. Saya membagi 3, yaitu pertama dari omset atau revenue stream organik, kedua revenue stream anorganik, dan revenue stream dari e-commerce. Omset dari organik, omset dari anorganik, dan omset dari e-commerce. Organik apa aja? Organik adalah dine in dan take away. Artinya apa? Orang yang datang langsung ke store kita dan melakukan transaksi langsung dengan kasir kita. Ya, anorganik itu apa? Jadi sekarang juga banyak tim-tim yang kita kalau sekarang hanya berharap
menunggu orang datang, ya sulit. Kompetisi kita luar biasa. Akhirnya setiap store saya ada namanya CRO atau sales. Yang mereka ini kita kasih target-target mendapatkan omset-omset untuk big order, ada fun class, ada party ya. Jadi tempat-tempat harus kita sesuaikan juga. Jadi CRO ini datang-datang setiap hari ke sekolah-sekolah, ke IGTKI, ke Himpa Udi, ke instansi-instansi. Kalau bulan Ramadan itu puasa ke masjid-masjid dan sebagainya untuk bisa mendapatkan big order. Yang saya pacu mereka, ya apa omset GoFoodmu? Gimana omset GrabFoodmu? Gimana omset Travelokamu? Apa cara-cara kamu lakukan untuk bisa ini tetap grow, tumbuh? Oh gitu ya, mau dikejarin terus. Terus setiap bulan saya di-challenge harus tumbuh 20% omsetnya. Nggak tumbuh, ini loh tumbuhnya GrabFood ini, jadi suka saya tantang-tantangi. Oh ya Pak, kita bikin programnya, ayo bikin program. Saya ketiban campur.